Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah TNI yang ingin mempidana Bapak Ferry Irwandi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ini pernyataan dari Bapak Ferry yang katanya tidak pernah dihubungi oleh Bapak TNI-nya, karena kan katanya nomornya dari doxing nih, udah sebar mana-mana dan itu belum diganti. Ya, itu jadi katanya belum pernah dihubungi sama TNI-nya, kata Bapak Ferry-nya. Hmm. Ya, jadi dia tuh nggak takut. Jadi dia kalau misalnya ada yang ingin datang, ingin menghubungi dia, dia siap ya, dia siap menghadapinya. Itu jadi benar-benar nggak takut nih ya, pernyataan dari Bapak Ferry-nya. Menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Sorry ya, saya Jos Biring dan Satseber TNI. Hari ini kami bersama ada Danpuspom TNI, ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya, selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Ya, jadi ini jadi masalah juga dari pengucapannya itu fakta atau dugaan. Kalau fakta itu kan berarti udah ada kenyataannya gitu, udah terjadi. Tapi kalau misalnya dugaan berarti kan masih belum pasti. Jadi ini fakta atau dugaan gitu ya. Jadi harus diperjelas nih. Ini fakta atau dugaan. Kalau ada faktanya berarti ada bukti pidananya gitu. Kalau dugaan berarti masih dalam penyelidikan. Ya itu mungkin ada pemilihan kata yang kurang tepat gitu ya. Yang bikin bingung. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Nanti biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua nanti saja, kita nggak bisa. Sebelumnya sempat maksudnya kan Bapak sudah menyebut nama gitu. Iya. Tapi sempat komunikasi langsung ke beliau atau kami coba handphonenya mati nggak bisa, tetap saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai data cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, saya suruh tidak bisa, itu aja. Terima kasih. Dari TNI bilang udah mengkontak, tapi katanya handphonenya mati sehingga tadi nggak bisa dihubungi. Nah, berarti nanti harusnya ada buktinya nih di HP-nya Pak Ferry. Kalau misalnya pernah dihubungi, oh ini jam segini, tanggal segini, itu pernah dihubungi. Itu misalnya di telepon atau ada SMS. Kalau mungkin lewat WhatsApp ada apa ya, bukti pesannya. Nah, itu mungkin bisa dicek nanti ya. Masalah benar nggak ini Pak Ferry itu udah dihubungi atau belum? Gitu kalau misalnya pagi saat ini bilang wah dihubungi tapi ternyata belum, berarti kan ada kebohongan gitu dari TNI-nya, udah menghubungi ternyata belum gitu, atau mungkin ada miskomunikasi dan sebagainya. Tuh yang ini mungkin yang harus ditelusuri, nanti dicek dulu nih Pak Ferry pernah dihubungi atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, mungkin ini disebut bohong gitu. Tapi kalau udah pernah dihubungi berarti benar, mungkin lagi sibuk atau lagi mati HP-nya gitu kan. Jadi ini masih harus ditelusuri ya, nggak tahu benar atau tidak. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSIN untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSIN itu algoritma, open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul, ya kan? Dan sebenarnya ketika Pakai handphone nggak bisa? ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini cara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya. Akun-akunnya simpel kok. Dan jawabannya adalah? I don't know. Silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok. Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya nggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, Nggak, apa yang Anda mau sampaikan situ? ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok atau Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa,
dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun Ada nama akunnya bisa disebut? ada nama Nama akunnya Ditantang sama Mas Budiman. nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu ternyata benar-benar nggak ketemu. Bukan ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di Ya. Jadi ini salah satu cara untuk melacak atau men-tracking ya disebutnya, kayak siapa aja yang ngeluarin hashtag tadi, hashtag bubarkan DPR. Jadi kalau di tick, oh nanti kan kelihatan tuh ada berapa ratus mungkin berapa ribu akun yang menggunakan hashtag tersebut. Jadi dikelompokkan tuh, apakah tadi itu hanya ikut-ikutan ya karena populer ya banyak yang memviralkan, atau sengaja membuat hal itu terjadi. Jadi dikelompokkan tuh, oh kalau ini yang ikut-ikutan mungkin bisa dipisahkan. Tapi kalau misalnya ini provokator yang memulai duluan, yang membuat hujatan-hujatan dan sebagainya, itu mungkin bisa dilacak. Nih dari mana nih akunnya? Siapa yang menggunakan akunnya? Kalau bisa dilacak, wah ternyata nih hanya satu akun gitu. Dari satu akun dia punya ratusan akun ya, satu orang yang menggunakan tapi bisa menggunakan ratusan akun. Nah itu kan bisa dilacak tuh dari mana dia penggunaannya, kapan dia menggunakannya, itu bisa dilihat ya, kapan postingnya dan di mana dia menggunakan akun tersebut. Itu kan bisa dilacak tuh. Nah, misalnya dari ratusan akun itu mengarah ke satu tempat atau hanya sedikit tempat, berarti kan ini kayak akun buzzer atau akun bot ya. Atau bot itu kayak yang akun buatan ya, sintesis, bukan orang nyata yang menggunakannya. Jadi satu orang menggunakan ratusan akun. Nah, itu bisa dilihat tuh. Kalau misalnya ke satu orang, nanti satu orang ini siapa gitu, atau di mana nih satu tempatnya. Nah, kalau udah dilacak nanti ketahuan nih orangnya siapa, nanti dilacak siapa yang nyuruh, siapa yang memberikan dana gitu ya. Karena kan orang kayak gitu pasti disuruh, nggak mau tuh mereka kerja tanpa ada bayarannya. Nanti dilacak arus uangnya kemana nih, siapa yang ngebayar, siapa yang menyuruh. Nanti bosnya tuh bisa dilacak sampai ke ujungnya, harusnya seperti itu. Karena ini udah permainannya udah cukup besar ya, sampai ke satu negeri se-Indonesia itu bisa tahu gitu kan. Harusnya ada jaringannya, ada koordinasinya yang cukup kompleks. Nah itu yang harus dilacak sama tadi TNI ataupun dari polisi ya, yang mengatasi masalah cyber ini. bukan hal yang menakutkan buat saya. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Kalau serius Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Halid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo Buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not rocket science. Nggak butuh untuk Einstein, jadi nggak butuh jadi ada untuk paham. data digitalnya, jejak Jadi digitalnya ada. Dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang oh itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, Belum bahan pasti. awal. Bahan awal. Seharusnya kayak intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Hari ini juga bisa. Baik. Sebentar, sekarang Saya juga perlu diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman, tadi disebutkan apa tadi, Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya? Ya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba Saya bilangnya apa? Oke. Oke. Coba dengerin. Yang katanya tangkap itu ya, polisi nangkep TNI katanya. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? Oke. semua orang dengar, Pak. Semua orang dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Perusuh. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Kita dengarkan sekali lagi. Coba perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya. Nah, coba dengar. Ya, oke. Baik. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu, Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti kalau orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang ini petugas bicara di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu Jenderal kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Ya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas? White apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi
itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Nah dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Saya sepakat. Tapi dia tidak melawan, dia mengeluarkan kartu apa tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan mungkin. Baik, tapi itu Ya, jadi mungkin ini bapaknya itu pengen ngebela dari sisi TNI-nya gitu tadi. Soalnya kita kan hanya ngeliat sepotongan video, itu nggak tahu loh gimana cara nangkepnya, apakah dia ikut kerusuhan atau tidak. Itu kan nggak ada awalannya gitu. Nah, ketika awalnya nggak ada, terus akhirnya ditangkep, itu kan kita nggak tahu apakah ditangkap tuh gara-gara dicurigai dia ikut rusuh, dia yang rusuh, atau emang lagi ada di tempat kejadian saja. Misalnya lagi jualan di sana gitu. Jadi lihat, oh jangan-jangan dia ikut hanya berada di kawanan tersebut sehingga ketangkep. Karena kan dia nggak melarikan diri gitu. Ya buat apa lari? Karena saya tidak melakukan kesalahan. Itu kan. Jadi akhirnya ketangkep dan dituduh gitu ya. Karena di tempat itu kan nggak ketahuan dia benar-benar ikut rusuh atau tidak gitu. Benar-benar melakukan tindakan anarkis atau tidak gitu kan. Jadi mungkin bapak ini ngebela dari potongan video itu, kita nggak bisa ngambil kesimpulan karena videonya nggak lengkap gitu, nggak ada dari awalannya sampai dia ketangkep. Tapi tiba-tiba ditangkap, oh ternyata dia TNI yang di apa ya mengenal itu seperti itu ya sama polisi tadi kan. Jadi mungkin bapak ini ingin ngebela gitu, walaupun tadi dalam apa ya kata-katanya mungkin agak kebelibet ya antara perusuh dan ikut rusuh itu, padahal kan artinya itu hampir sama. Ya berarti ikut rusuh berarti dia ikut merusak, ikut melakukan tindakan anarkis. Padahal di video kan nggak ketahuan itu apakah dia benar-benar ikut melakukan tindakan kekerasan, tindakan anarkis atau merusak kalau tidak. Itu kan nggak ada buktinya, hanya bukti ketangkepnya saja. Gitu ya. Mungkin dibedakan tuh perusuh, ikut rusuh sama orang yang hadir di tempat dan terlibat secara tidak langsung. Ya maksudnya hanya hadir tempat tapi dia nggak ikut rusuh, hanya mengawasi saja. Tapi karena di tempat, wah dianggapnya ini jangan-jangan ikut rusuh, tuduhan awalnya. Tapi gara-gara nggak ada buktinya, kita nggak bisa menyimpulkan. Itu ya mungkin pembelaan dari bapaknya ya terhadap TNI tadi yang ketangkep sama polisi. yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa gitu kan. Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Oke, saya ingin langsung tadi ke Pak Soleman mau menyampaikan dulu. Kita switch sebentar karena tadi Pak Soleman ingin menyampaikan sebuah video. Ya. Saya akan minta putarkan. Kita putarkan sekarang Pak Soleman. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Oh, ini yang tangkap tuh. Siang ini kami melakukan pertemuan dengan Komandan Batalion Kavaleri dan dengan anggota dari Batalion Kavaleri atas nama Ratu Handika Novando. Tadi pagi telah terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun perusahaan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lembah Daun. Kemudian kepada para pelaku yang kami kejar, kami lakukan penindakan. Dan pada saat penindakan, kami lakukan pemeriksaan awal di lapangan. Kemudian di lokasi ada anggota dari Batalion Kavaleri 5 atas nama Ratu Handika Novando. Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusahaan. Kesalahpahaman saja berarti. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Demikian Jenderal Komandan kami sampaikan terima kasih. Oke. Jelas. Ya. Video lawan video. Apa yang jelas Pak? Ya, itu ya. Berarti emang kesalahpahaman tuh dari Polri-nya gara-gara di tempat itu nggak ketahuan tuh. Kita nggak kayak di game. Kalau di game tuh ada pengenalnya, ini penjahatnya, ini tidak gitu. Tapi kalau di nyata itu kadang-kadang intel itu kan menyamar sebagai orang biasa. Nah mungkin orang biasa ini dikiranya juga ikutan rusuh, padahal mungkin hanya mengawasi atau melaporkan keadaan di sana supaya jelaskan kalau ada di lapangannya biar ketahuan. Oh ini ada kerusuhan nih, jadi bisa dilaporkan secara langsung ke atasannya. Tapi gara-gara di tempat situ itu nggak ketahuan mana orang yang ikut merusak atau tidak gitu, yang melakukan tindakan anarkis atau tidak, jadi ditangkap juga. Tapi setelah diselidiki gitu ya, oh ternyata dia tuh intel yang sedang mengawasi di sana. Tapi gara-gara intelnya itu kan berpakaian seperti warga biasa ya, dituduhnya itu kayak gitu, dituduhnya kayak wah ikutan rusuh nih, padahal ternyata tidak, dia hanya mengawasi ya gitu. Jadi
harus ada kelengkapan gitu dari awal sampai akhirnya. Yang video tadi kan cuma akhirnya saja tuh yang udah ketangkep, padahal bukti bahwa dia melakukan kerusakan atau tidak itu tidak ada. Jadi nggak bisa ngambil kesimpulan dari satu potong video. Dan setelah diselidiki, ditelusuri, ternyata hanyalah kesalahpahaman gitu ya. Jadi wah, nggak terbukti nih, ternyata si TNI ini tuh tidak melakukan kerusakan itu, dan akhirnya kan dilepas gitu. Ada klarifikasi juga dari Polri-nya, soalnya kalau nggak ada klarifikasi kan orang jadi curiga, apakah jangan-jangan ada dalang dari TNI gitu kan, TNI yang jadi rusak gitu atau melakukan kerusuhan sehingga ditangkap polisi. Nah, karena ada kesalahpahaman seperti ini, jadinya agak viral gitu, walaupun ya tadi ada kesalahpahaman saja gitu. Ya harus jelaskan tadi kan ada video klarifikasinya dari pihak Polri-nya yang sudah menangkap Bapak TNI tadi. Berarti polisi salah tangkap ya? Ya, dengar aja tadi kan. Ya, saya dengar berarti kan di situ TNI membantah kalau mereka tidak terlibat kerusuhan. Berarti polisi yang bilang ini terlibat kerusuhan, polisinya dong yang salah, udah ngefitnah TNI. Itu bukan fitnah. Oh, berarti benar dia ikut rusuh. Ikut rusuh kan dengar tadi. Iya kan dibilang tidak. Tidak kan? Berarti tapi polisi di lapangan bilang ini orang ikut rusuh, berarti salah dong. Kalau dia tidak tahu apa Tadi salahnya? minta maaf. Kan sudah minta maaf. Salah. Lalu salahnya di mana kalau dia minta maaf? Bahwa yang sebelum disebut rusuh, lalu kemudian minta maaf bahwa Iya. itu berupa si pasien itu Pratu. Iya. Oh, Valdo tadi. berarti salah Salah yang sebelumnya. Paham Salah paham. Berarti yang salah paham. Berarti polisinya juga nggak salah bilang dia ikut rusuh. Enggak. Jadi polisi yang nggak salah, TNI-nya nggak salah nih di sini ya. Iya betul, dua-dua nggak Tepuk salah. tangan dong untuk polisi dan TNI kita. Apa mau disalahkan dua-dua seperti Enggak, itu? saya- Tapi silakan tadi. Salah pahaman saja. Ini kemudian di dalamnya silakan. Tapi bahwa ada video sebelumnya yang mengatakan bahwa ada anggota kavaleri ya tadi di Palembang ikut rusuh, lalu kemudian dibantah oleh video ini yang mengatakan bahwa ada kesalahpahaman bahwa yang bersangkutan tidak ikut rusuh di depan anggota DPR. Itu jelas. Oke. Ya apakah itu kemudian dipercaya tidak, tentu ada penyelidikan lanjut, silakan. Iya, silakan. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang apa ya, masalah Bapak Ferry yang katanya wah akan ditangkap atau tidak tuh ya, gara-gara katanya ada fakta-fakta tapi dugaan tadi kan dari TNI-nya. Nah, buat yang selanjutnya tadi masalah bagaimana cara untuk menelusuri dalang provokatornya dengan cara pengelompokan hashtag bubarkan DPR. Itu nanti bisa ditelusuri tuh siapa yang menyebarkan, dari mana, kapan, itu harusnya bisa, karena ada jejak digital yang bisa ditelusuri. Nah, kalau jejak digitalnya itu udah ada buktinya, harusnya dari TNI ataupun dari Polri itu harusnya udah mengantungi nama-nama orang yang menyebarkan hal tersebut. Kalau udah tersebar nih namanya atau tempatnya, ketangkap orangnya, itu bisa diselidiki lebih lanjut. Ya, siapa yang menyuruh, siapa bosnya, siapa yang mendanai, itu kan harusnya ada dan bertindak cepat gitu. Jangan sampai pelaku-pelaku provokator itu dilepaskan begitu saja. Karena kalau misalnya mereka terus bebas, terus lepas, mereka akan menyebarkan keburukan-keburukan seperti fitnah sekarang gitu ya, yang menyebabkan tadi kerusuhan dan pengerusakan yang lebih lanjut. Ya, jadi harus ada penindakan tegas ya, walaupun tadi kita nggak tahu siapa nih orangnya, masih dalam penyelidikan, tapi harus ketemu siapa dan siapa yang menyuruh gitu, siapa yang menyebarkan dan siapa yang nyuruh, yang mendanai, dan akhirnya Indonesia itu bisa lebih aman daripada sebelumnya. Bayangin kalau misalnya ada kalau koruptor terus beraksi, berarti kan dia masih bisa merugikan negara. Sama seperti ini, misalnya di media sosial gitu ya. Itu kalau misalnya nggak tangkap orangnya, nanti dia terus menyebarkan kabar-kabar bohong seperti ini, gitu, yang menyebabkan provokasi kepada masyarakat. Jadi ditangkap biar Indonesia itu menjadi tempat yang lebih aman daripada sebelumnya. Itu kan kerjanya dari polisi dan TNI lah di bagian cybernya. Nah, mudah-mudahan bisa ketangkep lah dan jelas masalahnya, dan akhirnya Indonesia bisa lebih aman dari sebelumnya. Itu harapan kita dari berita ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.